Di rumah sendirian. Bunyi langkah kaki di atas tangga mengejutkan Jen, seorang wanita muda yang sedang duduk di ruang tamu rumahnya sendirian. Dia mengambil remote TV dan mematikan televisi. Dia mendengarkan langkah kaki yang semakin dekat dan merasa cemas. Dia berdiri dan berjalan menuju pintu. "Jen, siapa di sana?" Tidak ada jawaban. "Jen, hei, siapa di sana? Tolong bicaralah denganku." Tidak ada jawaban lagi. Jen mulai merasa ketakutan dan cemas. Jen memasak makan malam untuk dirinya sendiri. Dia memotong sayuran dan mendengar suara langkah kaki di atas tangga lagi. Dia mengambil pisau dapur dan berjalan menuju tangga. "Jen, siapa di sana? Tolong jangan membuatku takut." Tidak ada jawaban lagi. Jen merasa cemas dan khawatir. Dia mulai berjalan menuju tangga, tapi tiba-tiba dia melihat bayangan di atas tangga. "Jen, hei, siapa di sana?" Tidak ada jawaban. Jen terus berjalan dan mencoba mengejar bayangan itu, tetapi dia tidak menemukan siapapun. Jen berbaring di tempat tidur dan mencoba untuk tidur. Dia merasa sangat lelah dan cemas karena kehadiran yang aneh di rumahnya. Tiba-tiba, dia mendengar suara langkah kaki lagi. "Jen, tunggu. Hei, siapa di sana?" Petik 2. Tidak ada jawaban lagi. Jen merasa sangat cemas dan ketakutan. Dia bangkit dari tempat tidur dan mencoba untuk mengejar bayangan itu. Jen berjalan menuju ruang baca dan mencoba untuk mencari tahu siapa yang berada di rumahnya. Tiba-tiba, dia melihat seorang pria di sana. "Pria, hai, Jen. Aku temanmu dari kantor." Jen merasa sangat lega dan memeluk pria itu. "Jen, terima kasih Tuhan, akhirnya ada seseorang di sini. Aku merasa sangat takut dan cemas." "Pria, tenanglah, Jen. Aku akan menjagamu." Jen merasa sangat lega dan merasa aman di rumahnya sendiri. Jen berbaring di tempat tidur dan mencoba untuk tidur. Dia merasa sangat lelah dan lega karena ada seseorang di rumahnya. Tiba-tiba, dia mendengar suara langkah kaki lagi. "Jen, kumohon jangan membuatku takut." Tidak ada jawaban lagi. Jen merasa cemas dan ketakutan. Dia bangkit dari tempat tidur dan mencoba untuk mencari tahu siapa yang berada di rumah. Jen masuk ke dapur dan mencari sumber suara langkah kaki itu. Namun, tidak ada yang dia temukan. Hanya ada sebuah catatan di atas meja dapur. Jen mengambil catatan itu dan membacanya dengan cemas. "Catatan, aku tahu kau sedang sendirian di rumah ini. Aku akan menjaga dirimu." Jen merasa sangat cemas dan ketakutan. Siapa yang menulis catatan itu? Dan apa yang dia maksud dengan menjaga dirinya? Jen duduk di sofa dan mencoba untuk menenangkan dirinya. Namun, tiba-tiba dia mendengar suara pintu depan dibuka. Dia mengambil remote TV dan mematikan televisi. Dia merasa sangat cemas dan ketakutan. Jen berdiri dan berjalan menuju pintu. Namun, sebelum dia mencapai pintu, dia mendengar suara di belakangnya. Suara, "Jen." Jen menoleh dan melihat seorang pria misterius yang mengenakan topeng di depannya. "Pria, aku sudah memberitahumu untuk tidak mencari tahu siapa aku. Sekarang kau akan menyesalinya." Jen berusaha untuk melarikan diri, tetapi pria itu menangkapnya dan menahannya. Jen berteriak dan berjuang untuk melepaskan diri, tetapi pria itu terlalu kuat. "Pria, kau tidak bisa kabur dari aku, Jen. Aku sudah memberitahumu." Jen merasa sangat cemas dan ketakutan. Dia berjuang untuk melepaskan diri, tetapi pria itu semakin kuat. Di kamar tidur, waktu malam, Jen terbangun dan merasa sangat lelah. Dia duduk di tempat tidur dan mencoba untuk menenangkan dirinya. Namun, tiba-tiba dia mendengar suara langkah kaki lagi. Dia merasa sangat cemas dan ketakutan. Dia mengambil ponselnya dan mencoba untuk menghubungi polisi, tetapi sinyal ponselnya buruk. Jen merasa sangat putus asa.
Dia berjalan menuju pintu dan mencoba untuk membuka pintu itu, tetapi pintu itu terkunci dari luar. Jen merasa sangat terkekang dan ketakutan. Dia duduk di tempat tidur dan mencoba untuk menenangkan dirinya. Namun, tiba-tiba dia mendengar suara pintu depan dibuka. Dia merasa sangat cemas dan ketakutan. Jen berdiri dan berjalan menuju pintu. Namun, sebelum dia mencapai pintu, dia mendengar suara di belakangnya. Suara, Jen. Jen menoleh dan melihat pria misterius yang mengenakan topeng di depannya. Pria, aku sudah memberitahumu untuk tidak mencari tahu siapa aku. Sekarang kau akan menyesalinya. Jen berusaha untuk melarikan diri, tetapi pria itu menangkapnya dan menahannya. Jen berteriak dan berjuang untuk melepaskan diri, tetapi pria itu semakin kuat. Pria, kau tidak bisa kabur dari aku, Jen. Aku sudah memberitahumu. Jen merasa sangat cemas dan ketakutan. Dia berjuang untuk melepaskan diri, tetapi pria itu terlalu kuat. Jen terbangun dan merasa sangat lelah. Dia duduk di tempat tidur dan mencoba untuk menenangkan dirinya. Namun, tiba-tiba dia mendengar suara langkah kaki lagi. Dia merasa sangat cemas dan ketakutan. Dia mengambil ponselnya dan mencoba untuk menghubungi polisi, tetapi sinyal ponselnya buruk. Jen merasa sangat putus asa. Dia berjalan menuju pintu dan mencoba untuk membuka pintu itu, tetapi pintu itu terkunci dari luar. Jen merasa sangat terkekang dan ketakutan. Dia duduk di tempat tidur dan mencoba untuk menenangkan dirinya. Namun, tiba-tiba dia mendengar suara pintu depan dibuka. Dia merasa sangat cemas dan ketakutan. Jen berdiri dan berjalan menuju pintu. Namun, sebelum dia mencapai pintu, dia mendengar suara di belakangnya. Suara, Jen. Jen menoleh dan melihat pria misterius yang mengenakan topeng di depannya. Pria, aku sudah memberitahumu untuk tidak mencari tahu siapa aku. Sekarang kau akan menyesalinya. Jen berusaha untuk melarikan diri, tetapi pria itu menangkapnya dan menahannya. Jen berteriak dan berjuang untuk melepaskan diri, tetapi pria itu semakin kuat. Pria, kau tidak bisa kabur dari aku, Jen. Aku sudah memberitahumu. Jen merasa sangat cemas dan ketakutan. Dia merasa bahwa dia akan mati di sana. Tiba-tiba, dia merasa sebuah kekuatan muncul dari dalam dirinya. Jen mulai berteriak dan berjuang dengan lebih banyak kekuatan. Dia menendang dan memukul pria itu dengan penuh kemarahan. Pria, kau bodoh, Jen. Kau akan menyesalinya. Namun, Jen terus berjuang dan akhirnya berhasil melepaskan diri dari cengkeraman pria itu. Dia berlari menuju pintu depan dan berhasil membuka pintu itu. Jen keluar dari rumah dan berlari menuju jalan raya. Dia menoleh ke belakang dan melihat bahwa pria itu sudah menghilang. Jen merasa sangat lega dan menangis dengan sangat kencang. Dia berterima kasih kepada kekuatan yang muncul dari dalam dirinya dan berjanji untuk tidak pernah lagi meremehkan kekuatan yang ada di dalam dirinya. Pesan dari cerita, Di Rumah Sendirian, adalah kita harus selalu waspada dan berhati-hati, terutama saat berada di lingkungan yang tidak familiar. Meskipun kita mungkin merasa aman dan nyaman di rumah sendirian, namun kenyataannya kita tetap rentan menjadi korban kejahatan, seperti yang terjadi pada Jen dalam cerita ini. Oleh karena itu, penting untuk selalu memastikan pintu dan jendela terkunci dengan baik, serta tidak membuka pintu bagi orang asing atau orang yang tidak dikenal. Selain itu, cerita ini juga mengajarkan kita tentang kekuatan yang ada di dalam diri kita sendiri, ketika kita dihadapkan pada situasi yang mengancam nyawa kita. Dalam keadaan genting, kita harus berjuang dan tidak menyerah begitu saja, karena kekuatan yang ada di dalam diri kita bisa membantu kita untuk bertahan hidup.